PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyatakan tahun ini adalah tahun terakhir masa periodenya, maka dirinya akan memprioritaskan program kerja yang belum terlaksana dan memaksimalkan program kerja yang ada. Pemerintah Kabupaten Nganjuk gelar rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan rancangan pelaksanaan kegiatan tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo KRT Kusumo Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Rabu 4 Januari 2022. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, didampingi Sekretaris Daerah Nur Solekan dan diikuti oleh seluruh pejabat organisasi perangkat daerah Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini diawali dengan penyerahan piagam penghargaan kategori terbaik 1-10 dalam laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksanaan kegiatan tahun 2021. Selain itu, penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2023 serta surat penyediaan anggaran tahun 2023 dan surat perintah pencairan anggaran 2023. Setelah itu dilanjutkan dengan laporan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nur Solekan kepada PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Laporan itu diantaranya penyelesaian rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD pada tahun 2023. Selain itu, Nur Solekan juga menyampaikan sudah mulai menjalankan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah RKPD tahun 2024. Nur Solekan juga menyebutkan program-program yang dijalankan oleh APBD Kabupaten Nganjuk harus berdasarkan Money Follow Program atau anggaran akan dialokasikan untuk program prioritas yang ditentukan bersama. Sementara itu, Marhen Jumadi menyampaikan ada sejumlah prestasi yang telah diraih oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Di antaranya, indeks pembangunan manusia, kemiskinan dan pengangguran di kabupaten menurun, serta pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Hari ini kan kita melaksanakan rapat evaluasi tahun yang kemarin, termasuk evaluasi 4 tahun terakhir, ditambah progres apa yang harus kita lakukan di 2023 ini. Ada beberapa catatan yang ingin kita sampaikan, yaitu tentang prestasi-prestasi dan juga kelemahan-kelemahan kita. Prestasi banyak sekali, penghargaan-penghargaan di Kabupaten Nganjuk. Mungkin jenengan juga sudah besok, baik masyarakat Nganjuk maupun pemerintah dari Nganjuk. Kemudian juga dari evaluasi indeks IQ-nya, contoh misalnya indeks pembangunan manusianya sekarang menjadi 72,93, meningkat tajam, bagus ya. Ada 4 kriterianya, 1 angka harapan hidup orang Nganjuk, kemudian rata-rata lama sekolah, rata-rata dia bersekolah, kemudian yang keempat, pendapatan per kapita sudah Nganjuk kan bagus. Kemiskinan juga alhamdulillah bagus. Kemiskinan kurang lebih 10,7 dari 11,83. Turun drastis. Pengangguran juga begitu. Dari 4,93 menjadi 4,74. Ya turun ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi alhamdulillah malah bagus ya. Pertumbuhan ekonomi semester 1 tahun yang lalu 5,74, kemudian tahun semester 2 6,34, rata-rata kurang lebih 6,8 ya, 8,5 ya. Kan pertumbuhan ekonominya juga bagus ya. Kemudian indeks Gininya juga 0,30, jauh lebih rendah kan gitu ya. Ini adalah prestasi-prestasi. Kemudian reformasi birokrasi, kita nilainya juga B, setara dengan Surabaya, kota-kota besar yang lain. Yang masih kurang adalah sakit. Sakit ini nilainya hanya B. Padahal target saya itu BB misalnya. Maka perlu kita ajak bersama-sama, kira-kira seperti apa ini harusnya kan gitu.
Terus kemudian yang kedua level inspektorat, itu level 2, pada target kita kan level 3. Ada beberapa yang mungkin perlu kita juga klarifikasi ke BPKP kaitannya dengan itu. Itu yang indeks yang dari pemerintah pusat. Tentunya kita juga akan melihat evaluasi di kegiatan-kegiatan. Contoh misalnya kemarin taman yang kurang bagus, bisa saja kan kita juga evaluasi. Program-program misalnya ikon yang kurang juga berkarakter, bisa saja seperti itu. Maka kita evaluasi. Termasuk juga kekompakan, kita harus lebih kompak kan ya. Tidak boleh gandol. Sekarang ini kan Nganjuk, program Nganjuk, APBD Nganjuk itu orang Nganjuk. Maka syaratnya apa? Nganjuk harus bagus. Orang Nganjuk harus bagus. Budaya mutu harus kita utamakan. Kan begitu. Termasuk proyek-proyek jangan sampai jual belikan atau dipindah tangankan, sehingga apa betul-betul dirasakan oleh orang Nganjuk seperti itu. Terus kemudian juga berkaitan dengan program-program yang belum terlaksana, misalnya sport center. Sport center juga belum, mungkin nanti akan kita modifikasi, misalnya GOR dibuat sport center untuk kegiatan-kegiatan olahraga yang lain. Terus kemudian agropolitan ini kan juga belum tersentuh ya. Terus kemudian juga kawasan-kawasan industri, harus ada produk-produk hukum kaitannya dengan kawasan industri. Itu saya menyampaikan apa adanya, apa yang kurang, apa yang sudah dicapai kepada semua OPD itu. Untuk tahun 2023 ini yang ditekankan apa Pak? Saya tekankan apa? Prioritas ini kan tahun terakhir kami, ya tahun terakhir kami, sehingga apa? Program-program yang belum tadi, misalnya satu kaitannya dengan maksimalisasi aset yang mangkrak itu. Dua misalnya agropolitan ini juga lebih ditekankan lagi, termasuk juga pemanfaatan kawasan industri itu kan juga perlu itu. Terus kemudian agropolitan itu juga perlu dilaksanakan untuk tahun ini, termasuk juga proyek-proyek. Maka kita berharap proyek jangan sampai seperti tahun ini. Begitu akhir tahun baru gendandapan KB, itu kan tidak boleh. Maka harus budaya itu yang harus kita kenapa Pak? Itu ada istilahnya ada rumus atau setiap tahun kan itu setiap tahun digemborkan dengan tapi kok masih betul. Saya juga kadang-kadang juga jengkel juga ya sebagai pemimpinnya. Maka tahun ini Januari harus sudah di launching begitu. Januari, maka nanti jangan kritisi, termasuk saya juga akan pressing untuk OPD yang senangannya molor-molor, akhirnya kembali lagi tuh. Terakhir kalau pekerjaan itu mepet, mesti kualitasnya mesti jelek kan begitu. Maka sekarang harus lebih di nanti lelang mungkin ya paling lama ya akhir Januari ini harus clear. Berarti ada OPD yang penyerapan anggarannya tidak maksimal? Ya kalau akhir ini ya maksimal kalau sudah kan, tapi kan terakhir ini kan juga kita juga stres juga ya. Terakhir baru itu kan enggak boleh, kalau saya harus serapannya harus konstan ya kan. Sehingga terakhir misalnya paling tidak misalnya awal Desember sudah clear semuanya. Ini kan akhir rame-rame itu kan tidak hanya saya saja kan, media kan juga bisa menilai gitu. Evaluasinya ada apa sih Pak kalau seperti itu mungkin? Kenapa? Nah, ya itu karena apa? Biasanya gitu loh. Saya kan tadi kan saya kan ada kendala Pak? Kira-kira sejak sampai Januari kemarin dulu kan iya betul. Itu alasannya apa? Mulai 20, 21, mungkin apa? HPS-nya menyesuaikan dan seterusnya. Sekarang udah ada lah kan itu. Maka sekarang ini harus clear gitu ya, harus tegas juga. Kemarin kan alasannya ini waduh gitu kan enggak. Karena takut juga dengan KPK kalau ada kesalahan pengerjaan atau apa akhirnya ya enggak lah, kalau kita yang penting on the track kan gitu aja kalau menurut saya. Iya. Kalau lelang sesuai dengan schedule, terus kemudian tidak ada pengondisian, saya pikir nggak ada masalah kan itu. Kalau kita seperti itu aja. Tapi nggak ada ketakutan, kekhawatiran tuh ya, karena kalau salah koreksi bisa kena. Juga kalau misalnya sudah dilelang apa adanya kan lebih enak tuh. Karena kan hanya masalah schedule waktu.
saya itu selalu katakan sekarang itu jadikan bisa persani APBD tahun 2023 biasanya akhir November digedok, ini awal November sudah digedok. APBD apa lebih dekat, jadi ibaratnya APBD itu terus bergulir gitu loh, terus gitu loh. Enggak ini berhenti tidak ada kegiatan ekonomi kan tidak bisa, karena apa? APBD adalah stimulan untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk kan gitu. Terus yang terakhir harapannya apa Pak untuk tahun 2023 ini? Harapannya apa? Ya satu, pekerjaannya bagus-bagus, budaya mutunya jalan. Yang ketiga apa? Jangan sampai nanti pekerjaan itu endingnya di akhir-akhir. Ya harus di pertengahan ya sesuai dengan tadi schedule yang sudah ditentukan. Apanya itu yang jembatan juga misalnya kan seperti itu. Yang lalu kan kita gitu. Gitu ya. Demikian kabar Nganjuk terkini dari Nadi Media. Jangan lupa ikuti terus Nadi Media supaya Anda mendapatkan narasi yang edukatif dan inspiratif serta informasi yang anti hoax. Dari tim Nadi Media, Lindu Aji Lutfarmiko, Rizky Anissa Allah Solihah melaporkan.